Bangko, alamat Jalan Kecamatan Batu 4, Kecamatan Bangko, Bagan Siapi-Api, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, sekaligus mahasiswa dipilih dalam jabatan BAT 1 tahun 2025 FITS Universitas Islam Negeri Syekh Muhammad Jamil, Jambi, Bukit Tinggi. Pada video kali ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Rukhsah, yakni kemudahan dan keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan ibadah kepadanya. Materi ini merupakan materi pendidikan agama Islam kelas 7 semester 2, dan pada materi ini saya menggunakan model pembelajaran PBL, yakni program basic learning. Seperti apa ya kira-kira? Mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak Ibu. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke anak-anak Ibu, coba Ibu lihat, cek kerapian dan kebersihannya. Kira-kira ada sampahnya? Coba lihat ya. Kita harus bersih sebelum kita mulai pelajaran, karena kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Oke, ketua kelas pimpin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Anak Ibu, Ibu akan mengabsen Ahmad Zain, Anggun, Anjani, Anugrah, Azizi, Manja. Oke anak-anak Ibu, masih semangat? Masih. Kita harus tetap semangat ya, kita menuntut ilmu harus tetap semangat agar kita berhasil untuk mencapai cita-cita kita. Baik anak-anak Ibu, sekarang kita tepuk semangat dulu. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, kita Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yes, yes, yes. Untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air dan menumbuhkan sikap patriot, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Kepada anak-anak Ibu, silakan untuk berdiri dulu nih. Indonesia hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Kembali ke tempatnya, Nak. Nah, Ibu boleh duduk kembali. Oke, hari ini kita sebagai seorang pelajar harus semangat belajarnya untuk apa? Untuk masa depan, agar kita bisa menjadi orang hebat dan orang yang berhasil. Pertemuan hari ini kita akan membahas tentang masalah rukhsah. Tujuan daripada pembelajaran di mana peserta didik dapat menjelaskan makna rukhsah dalam ibadah. Peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai rukhsah dalam sholat, puasa, zakat, dan haji. Sebelum kita masuk ke materi, ya, materi tentang rukhsah, Ibu akan bertanya dulu, kira-kira ada enggak anak Ibu yang tahu apa itu rukhsah? Saya, Bu. Nah, coba, Putri apa? Rukhsah adalah secara bahasa memiliki arti keringanan untuk menjalankan ibadah. Oke, rukhsah adalah
keringanan, atau secara bahasa keringanan atau kelonggaran untuk menjalankan ibadah. Oke, kita kasih upload untuk teman kita. Untuk teman kita Putri. Kehadiran absen mempengaruhi nilai dan juga merupakan kesepakatan kelas kita. Nah, di sini ada nih kehadiran. Coba, siswa harus datang tepat waktu untuk setiap sesi kelas. Ya, kemudian menghormati guru. Jadi, kehadiran absen itu merupakan kesepakatan kelas. Ini materi kita pada hari ini tentang rukso. Tolong anak ibu perhatikan videonya. Nanti setelah video ini, nanti kita diskusi, ya nak ya. Coba anak ibu perhatikan. Kemudian peserta didik juga dapat membuat gagan atau tabel mengenai rukso dan sholat, puasa, zakat, dan haji. Baik, karena itu apa itu rukso? Rukso menurut bahasa yaitu keringanan atau kelonggaran yang diberikan. Pengertian rukso, ya, rukso adalah menurut bahasa keringanan atau kelonggaran. Sedangkan menurut istilah perubahan hukum dari hukum asalnya karena sebab tertentu dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan keringanan. Sedangkan ketentuan rukso, dengan rukso kemudahan diperoleh umat Islam untuk melaksanakan ketentuan Allah dalam keadaan tertentu, misalnya sedang dalam perjalanan, boleh menjamak sholat. Dalil dibolehkan rukso yaitu surat Al-Baqarah ayat 286. Coba kita lihat. Kemudian hukum rukso. Rukun rukso itu adalah dibolehkan. Penyebab dibolehkannya rukso, ya. Tujuan rukso bukan untuk berlaku zalim. Berada dalam kondisi darurat atau kebutuhan hajat, contohnya boleh tidak berpuasa jika dalam keadaan bepergian jauh atau sedang sakit parah yang mengancam jiwanya. Tujuan rukso menghilangkan kesulitan dan kesukaran dalam beribadah. Ya, kemudian sakit parah jika ada harapan untuk sembuh maka mengganti dengan fidyah. Kemudian lanjut usia mengganti dengan fidyah, nifas atau haid mengganti puasa pada hari yang tertentu. Ibu hamil, nah ini seperti ini ya. Rukso dalam zakat, ibadah haji diperuntukkan hanya bagi orang yang mampu. Haji dilaksanakan sekali seumur hidup. Oke, setelah kita melihat materi tadi, insya Allah kamu bisa memahami daripada makna rukso tadi. Sekarang ada yang tahu apa itu rukso? Oke, coba. Rukso adalah secara bahasa memiliki arti atau kelonggaran yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita melaksanakan ibadah. Oke, kasih upload. Oke, coba tadi ada macam-macam rukso. Rukso yang mengandung kebaikan dan rukso yang mengandung azimah. Baik, sekarang Ibu akan bertanya kepada Maisyarah, bagaimana jika seseorang dalam keadaan haid dia tidak bisa melaksanakan puasa pada bulan Ramadan? Bisa menggantikan waktu yang lain. Oke, bisa menggantikan puasanya pada waktu yang lain setelah dia selesai haid. Kasih aplaus. Baik, anak-anak Ibu masih semangat belajarnya? Masih. Semoga kita tetap semangat dan harus tetap semangat belajarnya. Oke, baik anak-anak Ibu, kita akan masuk ke sesi diskusi. Nanti kita susun bangkunya sesuai dengan kelompoknya. Ya, kita cabut undi. Kelompok berapa nak? Kelompok 1. Kelompok 1. Oke.
Kelompok 2? Kelompok 2 mana? Sini, kelompok 2 tentang kelompok 2 tentang puasa, ya. Kelompok 3 tentang zakat. Mana kelompok 3? Bu, kita mulai kelompoknya. Itu ada permasalahan setiap kelompok, kamu diskusikan sama-sama. Buka buku cetaknya. Oke, ini kelompok zakat ya. Bagi setiap muslim, zakat merupakan kewajiban ya. Zakat berfungsi membersihkan diri dari hartanya. Orang yang menunaikan zakat selain melaksanakan perintah, ia pun berupaya untuk mensucikan diri dan hartanya. Ini masalahnya. Nah, coba ditumbuhkan kembali ya. Yang haji mana? Oh, ada masalahnya? Ada kan? Yang haji masalahnya apa, Nak? Nah, coba diskusikan sama teman-temannya. Bagaimana cara pemecahannya? Apa jawabannya yang paling tepat? Nah, coba lihat. Lihat lagi. Ini sholat. Nah, ini sholat. Oke, diskusikan sama-sama. Permasalahannya bagaimana? Ini kelompoknya siapa-siapa aja? Nugi, ya, Anugrah. Oke, bagaimana, Nak, Ibu? Sudah, Nak? Sudah siap? Sudah siap? Ini puasa ya? Oke, kita mulai dengan kelompok 1, rukso puasa. Coba kelompok 1, siapa yang mau maju? Ya, 3 orang. Nanti yang di kelompok lain kita lihat, Nak, presentasi dari kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hasil diskusi kami bersama teman kelompok masalah rukhsah dalam sholat. Masalahnya, pada suatu hari ada seorang wanita bernama Ibu Ratnya sedang sakit. Ia mengalami demam tinggi dan tidak bisa berdiri. Ibu Rani ingin melaksanakan sholat zuhur, tetapi ia merasa tidak mampu untuk berdiri dan rukuk. Bagaimanakah cara Ibu Rani melaksanakan sholat? Jawabannya adalah berdasarkan hasil diskusi kami mengenai masalah Ibu Rani. Ibu Rani bisa melaksanakan sholat dengan cara duduk atau berbaring, karena di dalam Islam diberikan kemudahan untuk menjalankan ibadah. Oke, ya. Jadi di dalam Islam diberikan kemudahan untuk beribadah. Ada yang mau menambahkan? Jika dia dalam keadaan sakit, ada yang mau menambahkan bagaimana? Coba. Ada yang di sana, Ibu? Coba, Asman. Boleh? Ya, boleh dia tidak bisa dia berdiri, boleh dia duduk atau berbaring. Coba, siapa yang bisa? Coba, dalam keadaan sakit dia boleh. Ya, coba. Dalam keadaan sakit, Bu Rani, ya. Dalam keadaan sakit, Bu Rani bisa menggantikan sholatnya di lain hari. Iya, ini sholat dalam keadaan sakit, Bu Rani. Sakit, Bu Rani boleh sholatnya digantikan di hari lain ataupun sholatnya sambil duduk ataupun berbaring. Nah, oke. Dalam keadaan sakit, apa dulu untuk
teman kita? Ya, jadi dalam keadaan sakit, Bu Rani, sholatnya bisa duduk atau berbaring. Kalau kita dalam keadaan haid, bagaimana? Siapa yang bisa? Tunjuk. Puasanya boleh kita laksanakan? Tidak, ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Coba dari untuk kelompok 1. Coba. Siapa saja yang tidak diwajibkan melaksanakan puasa? Oke, kita cut ya dari dulu. Jadi ada yang mau bertanya lagi? Sampai di situ tentang sholat ya nak ya. Kita masih tentang materi sholat. Ya. Oke, berapakah jarak yang bisa ditempuh? Kita boleh rukhsah ya. Berapakah jaraknya? Oke, 83 km. Oke, kasih upload untuk kelompok 1. Oke, tutup nak. Terima kasih, kami dari kelompok 1 telah menyanyikan diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kelompok 2 lagi. Mana kelompok 2? Coba kelompok 2. Kelompok 2 membahas tentang puasa. Coba kelompok 2 lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdasarkan hasil kelompok kami, yaitu mengenai tentang rukhsah dalam puasa. Masalahnya apa masalahnya? Pada suatu hari, ada seorang kakek bernama Bu Rika yang berumur 85 tahun. Bu Rika sudah sangat tua dan tidak mampu untuk berpuasa. Ia mengalami berbagai penyakit seperti stroke, diabetes, dan jantung. Bu Rika sangat sedih karena tidak bisa menjalankan ibadah puasa. Ia merasa bahwa puasa adalah ibadah yang sangat penting baginya. Bu Rika pun berkonsultasi dengan ulama atau ustaz. Ulama atau ustaz tersebut menjelaskan bahwa Bu Rika berhak mendapatkan dosa puasa karena sudah lanjut usia. Bagaimanakah dosa dalam berpuasa untuk Bu Rika? Oke, jawabannya nak? Jawabannya berdasarkan hasil diskusi kami bahwa jika tidak mampu melaksanakan puasa karena usia yang sudah lanjut, maka Bu Rika boleh mengganti puasa dengan membayar fidyah. Oke, jadi hasil diskusi teman kamu, karena Bu Rika itu sudah lanjut usia dan sakit, dia tidak mampu untuk melaksanakan puasa, maka boleh dengan membayar fidyah. Ada lagi yang mau bertanya untuk kelompok 2 tentang puasa? Ya, tentang puasa ya nak ya, bukan tentang nanti yang lain baru. Siapa yang tidak diwajibkan melaksanakan puasa? Nah, siapa saja yang tidak wajib melaksanakan puasa? Coba ada kelompok yang lain bisa jawab. Kelompok 2 perwakilan. Coba perwakilan. Ada yang bisa jawab? Amin. Coba ada yang bisa jawab kelompok ini? Coba Putri jawab. Seperti yang lanjut usia, Iya, jadi yang tidak diwajibkan untuk berpuasa seperti orang sakit ya, bisa menggantikan puasanya pada waktu yang lain. Ketika kamu sedang haid yang perempuan ya, kemudian kepada bagi ibu yang menyusui, ibu hamil ya, itu boleh mengganti puasanya pada waktu lain. Kemudian seorang musafir, nah dalam perjalanan juga boleh. Ada lagi yang mau bertanya? Ada? Oke, kita kasih atas pertanyaan teman kita tadi si Zen. Yuk kita kasih upload untuk Zen. Oke, tutup untuk kelompok 2. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini adalah suatu hari Pak Budi berangkat untuk menyampaikan tulisan jelas sehari sebelum Ramadan. Pak Budi lupa bahwa ia belum membayar zakat untuk dirinya beserta anak dan istrinya. Bagaimanakah cara Pak Budi membayar zakat? Jawab, berdasarkan hasil diskusi kami.
Jika seseorang tidak mampu memberi zakat, apakah ia juga diwajibkan membayar zakat? Oke, jawabannya apa? Mampu untuk membayar zakat dan juga diwajibkan. Apa jawabannya? Jawabannya jika seseorang tidak mampu untuk membayar zakat, dia tidak diwajibkan. Ya, nak ya. Kemudian apabila dia tidak bisa membayar zakat, bisa diwakilkan. Ya, nak ya. Bisa diwakilkan. Ada yang mau bertanya tentang masalah zakat? Ada yang mau bertanya tentang masalah zakat, nak? Rukhsah zakat? Tidak ada? Tidak ada? Oke. Tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang kelompok 4. Mana kelompok 4 tentang haji? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hasil diskusi dari kelompok kami. Kami menemukan masalah. Masalahnya adalah Pak Andi sedang melaksanakan ibadah haji. Suatu hari, Pak Andi melaksanakan sebuah perbuatan yang dilarang dalam ibadah haji, sehingga ia terkena dam. Pak Andi tidak memiliki uang yang cukup untuk menyembelih seekor kambing sebagai syarat pembayaran dam saat ibadah haji. Bagaimanakah rukhsah dalam ibadah haji terhadap Pak Andi? Jawabannya, berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami berkaitan dengan masalah Pak Andi yang telah melaksanakan sebuah perbuatan yang dilarang. Tetapi Pak Andi tidak mampu menyembelih seekor kambing. Maka Pak Andi bisa mengganti puasa 3 hari di tanah suci dan 7 hari di tanah air. Oke, itu jawaban dari kelompok 4 tentang masalah haji ya. Jadi ketika Pak Andi melakukan suatu perbuatan terlarang, maka sebenarnya dia harus menyembelih seekor kambing, tapi dia tidak mampu. Nah, maka dia harus berpuasa ketika dia di tanah suci 3 hari dan ketika dia sampai di tanah air 7 hari. Ada pertanyaan lagi yang lain untuk haji dari teman-teman kamu? Ya, coba Nugi. Apakah ibadah haji diwajibkan bagi setiap muslim? Coba jawabannya apa? Ada yang bisa? Tidak semua. Ya, coba jawab. Bagi yang mampu saja. Oke, ibadah haji wajib itu hanya 1 kali, nak, dan bagi yang mampu saja. Ya, bagi yang mampu saja wajibnya hanya 1 kali. Ada pertanyaan lagi yang lain? Tidak ada? Oke, tutup, nak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, upload. Jadi kegiatan kita pada hari ini ya, yang akan Ibu nilai yaitu ada kegiatan diagnostik, ada kegiatan formatif, dan ada kegiatan sumatif ya, nak ya. Terima kasih kepada kelompok 1, 2, dan 3 ya. Dalam diskusi ini ada beberapa penilaian, instrumen penilaian dari Ibu. Ya, jadi pertama tentang kejelasan dan tampilan materi. Materi presentasinya. Ya, jadi ada kejelasan tampilan dari presentasinya. Kemudian ada ketepatan ya, jawaban dengan pertanyaan. Kira-kira yang dijawab sesuai enggak dengan yang ditanya? Nah, jangan sampai nanti yang bertanya ternyata jawabannya beda. Jadi, ketepatan antara pertanyaan, jawaban, dan pertanyaan. Kemudian, kejelasan ya dari presentasi tadi, baik tampilan dan juga jawabannya. Berarti setelah Ibu lihat tadi, maka untuk presentasi ini nilai yang terbaik Ibu berikan kepada kelompok 1. Aplaus untuk kelompok 1. Baik, anak-anak Ibu,
Jadi pada pertemuan hari ini materi kita tentang rukso, ya. Ibu simpulkan kembali bahwa rukso itu adalah keringanan, ya, menurut bahasa keringanan yang diberikan Allah, keringanan dan kemudahan yang diberikan oleh Allah untuk menjalankan ibadah, ya. Sedangkan menurut istilah perubahan dari hukum asal karena adanya perubahan situasi tertentu, ya nak ya. Kemudian ada macam-macam rukso. Apa saja tadi macam-macam rukso? Ya, rukso puasa, zakat, haji, dan sholat. Kemudian hukum rukso itu apa tadi nak? Al-ibaha. Apa itu al-ibaha? Dibolehkan. Ya. Kemudian dalil yang menjelaskan tentang rukso adalah surat Ali Imran, surat Al-Baqarah ayat 286. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa usaha laha maktasabat wa alaiha maktasabat. Ya, ya, ya nak, paham? Nih, kira-kira pertemuan kita hari ini, kira-kira anak ibu bisa nggak menyerap apa yang ibu jelaskan tadi? Untuk evaluasi ibu mau lihat nih, kira-kira anak ibu bisa nggak menerima dari apa yang sudah ibu jelaskan tadi? Nah, kira-kira ada enggak yang didapat pelajaran dari materi yang sudah ibu dapatkan tadi? Ibu cari ya, siapa yang kira-kira bisa untuk menjawab. Oke, coba ibu tanya sama Maisara. Jika seseorang dalam keadaan haid dan dia tidak bisa melaksanakan puasa pada bulan Ramadan, bagaimana? Coba. Boleh menggantikan puasa di waktu yang lain. Oke, hapus untuk Maisara. Kemudian untuk siapa namanya nih? Anugrah. Surya, ya. Jika seseorang dalam keadaan sakit atau lanjut usia, bagaimana nak? Boleh mengganti puasa dengan fidyah. Boleh mengganti puasanya dengan membayar fidyah. Oke, hapusnya untuk anak kita. Oke, anak-anak ibu, kita sudah membahas tentang evaluasi. Sekarang kita masuk refleksi. Ya, ibu tekankan lagi kepada kamu, ya, bahwa rukso itu tidak menggugurkan hukum asalnya. Ya, nah ya, rukso tidak menggugurkan hukum asalnya. Perintah itu tetap dilaksanakan, tapi Allah memberikan kemudahan. Ya, contohnya sholat, tidak mampu sholat berdiri bisa duduk. Ya, ibu hamil yang tidak bisa berpuasa bisa menggantikan puasanya pada waktu yang lain. Ya, yang sakit, tua renta bisa dengan membayar fidyah. Ya, nak ya. Ya, ibu akan memberikan tugas PR untuk kamu. Ya, nih tugas PR kamu untuk di rumah. Tugas PR berarti untuk di rumah ya, nak ya. Nanti kamu kerjakan, kita kumpulkan. Nih, ya. Nanti kita kerjakan. Baik, anak-anak ibu, untuk materi kita yang akan datang, kita membahas tentang Andalusia, kota peradaban Islam di Barat. Ya, sekian untuk materi kita hari ini. Tapi sebelum kita berdoa, ya. Coba bukunya disimpan dulu. Kita berdoa dulu ya nak ya. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat. Oke, kepada ketua kelas. Berdoa dimulai. Oke, anak-anak ibu, sekian
pembelajaran kita pada hari ini, dan Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.